Halo teman-teman, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Yuk bersiap-siap, karena kita bakal melakukan tur eksklusif ke dalam pabrik pengolahan paling canggih di muka bumi, yang ternyata ada di dalam tubuh kalian sendiri. Ya, kita akan membedah tuntas sistem pencernaan manusia. Anggap saja ini panduan kesehatan khusus buat kalian, dan kita akan melihat proses luar biasa ini dari sudut pandang yang sama sekali baru. Sebagai pengawas pabrik kalian hari ini, saya mau ajak kalian mikir sedikit nih. Coba bayangin, waktu kalian makan roti isi pas jam istirahat tadi, apa sih yang sebenarnya terjadi setelah roti itu masuk ke tenggorokan? Gimana ceritanya makanan seenak itu bisa berubah jadi energi yang bikin kalian kuat belajar dan olahraga seharian? Nah, rahasianya ada di dalam pabrik kita ini. Ini dia cetak biru perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari pabrik pengolahan internal, lalu masuk ke stasiun penerimaan, lanjut ke pusat ekstraksi, melihat manajemen limbah, mengidentifikasi ancaman pabrik, dan pastinya membahas pemeliharaan dan menu sehat. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, pabrik pengolahan internal. Di sini, tujuan utama fasilitas kita cuma satu, mengubah bahan baku yang ribet menjadi molekul super sederhana, biar gampang diserap tubuh. Biar kalian gampang ingat buat ujian nanti, catat baik-baik alur perakitan ini ya. Semuanya itu dimulai dari mulut, turun ke esofagus atau kerongkongan, diproses di lambung, diserap di usus halus, dipadatkan di usus besar, dan akhirnya diekspor keluar lewat anus. Rapi banget kan sistemnya? Di pabrik kita ini, ada dua cara kerja utama. Pertama, pencernaan mekanis. Ini tuh ibarat mesin penghancur berat yang secara fisik numbukin barang tanpa ngubah susunan kimianya. Contohnya kayak gigi kita yang lagi ngunyah. Nah, yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Di sini pekerja mikroskopis kita yang namanya enzim mulai beraksi. Mereka bertindak kayak pelarut kimia canggih yang mengubah zat kompleks jadi struktur yang jauh lebih sederhana. Keduanya kerja barengan loh. Sekarang mari kita melangkah ke bagian 2, stasiun penerimaan dan penggilingan. Ini adalah pintu gerbang masuknya bahan baku. Coba diperhatiin apa yang terjadi di dalam mulut kita. Hebatnya, proses mekanis dan kimiawi itu langsung jalan bareng. Saat gigi kalian asyik menggiling makanan, kelenjar ludah juga langsung nyemprotin enzim petialin. Enzim ini gerak cepat memecah karbohidrat kompleks jadi gula sederhana bernama maltosa. Makanya, kalau kalian ngunyah nasi agak lama, pasti lama-lama kerasa manis kan? Terus, setelah hancur, gimana caranya makanan bisa turun ke bawah? Masa iya cuma ngandelin gravitasi? Tentu enggak dong. Pabrik kita punya ban berjalan otomatis yang disebut gerak peristaltik. Otot-otot di kerongkongan melakukan gerakan meremas layaknya gelombang. Perlahan tapi pasti mendorong makanan turun langsung ke dalam lambung. Selamat datang di lambung, tong pencampur kita yang kondisinya super ekstrim. Tingkat keasamannya itu di angka 1,5 sampai 3,5 loh. Asam klorida di sini bertugas membunuh kuman bandel yang ikut masuk sama makanan, sekaligus ngebangunin enzim pepsin. Pepsin inilah yang bakal membongkar struktur keras dari protein menjadi pepton. Di tahap ini, makanan benar-benar diaduk sampai hancur dan aman buat diproses lebih lanjut. Lanjut ke bagian 3, pusat ekstraksi nutrisi. Makanan yang udah berbentuk bubur asam tadi sekarang siap diambil sari-sarinya. 6-8 meter, percaya nggak? Itu adalah ukuran panjang usus halus kalian. Luar biasa panjangnya kan? Di dalam pipa sepanjang ini ada struktur kecil kayak jari-jari halus yang disebut villi atau jonjot usus. Villi ini fungsinya keren banget, yaitu memperluas area permukaan secara drastis supaya semua nutrisi penting bisa diserap habis-habisan ke dalam darah. Disinilah para pekerja kimia terbaik kita turun tangan. Organ pankreas mengirimkan 3 enzim jagoan, amilase, tripsin, dan lipase. Amilase bertugas memecah karbohidrat yang masih tersisa. Tripsin ngelanjutin tugas memecah protein. Dan lipase, ini dia spesialisnya ngubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lewat bantuan trio ini, makanan kalian udah sepenuhnya berubah jadi balok-balok pembangun yang siap dipakai tubuh. Bagian 4, manajemen limbah dan ekspor. Sesudah semua nutrisi bagusnya diserap, sisa-sisanya tentu harus dibuang dong. Proses pembuangan ini dimulai di usus besar. Karena pabrik kita ini sangat hemat dan efisien, sisa air dan mineral yang ada di ampas makanan akan diserap balik. Kita juga punya rekan kerja luar biasa di sini, yaitu bakteri baik E. coli, yang bantu membusukkan sisa ampas tadi sekaligus memproduksi vitamin K buat kita. Setelah beres, limbah ini disimpan sebentar di rektum sebelum diekspor keluar selamanya lewat anus. Masuk ke bagian 5, ancaman pabrik. Sehebat apapun pabrik kita, kalau nggak dirawat, ya pasti bisa rusak juga. Coba bandingin, usus yang sehat itu alirannya lancar banget, tapi usus yang sembelit ibarat pipa yang mampet total.
Kunci biar nggak mampet, jawabannya adalah serat. Serat itu ibarat sapu alami yang nyapuin ampas-ampas di lantai pabrik kita. Kalau kalian kurang makan serat dan kurang minum air, ampas makanan bakal kering, nyangkut, dan bikin sistem ban berjalan kita macet parah. Selain mampet, ada ancaman lain nih. Ada diare karena infeksi, radang usus buntu, sampai luka di lambung. Dan buat kalian para remaja, pasti udah nggak asing kan sama yang namanya MA. Nah, MA ini kejadian kalau jam makan kalian berantakan. Akibatnya, tong pencampur di lambung kebanjiran asam lambung yang nganggur. Dan asam korosif ini ujung-ujungnya malah melukai dinding lambung kalian sendiri. Ngeri kan? Terakhir, bagian 6, pemeliharaan dan menu sehat. Supaya ancaman-ancaman tadi nggak kejadian, kita harus punya protokol perawatan. Biar pabrik pencernaan kalian tetap optimal, gampang kok caranya. Mulai hari ini, biasakan makan oatmeal atau roti gandum buat sarapan, biar seratnya cukup. Pas makan siang, perbanyak salad sayur segar dan lauk berprotein tinggi. Kalau mau ngemil, ganti deh jajanan berpengawet kalian sama potongan buah segar. Dan yang paling penting, minum air putih yang banyak, makan tepat waktu biar lambung nggak bocor, dan rajin olahraga supaya gerak peristaltik usus kalian makin lancar. Nah, teman-teman, semuanya kembali lagi ke tangan kalian. Memahami cara kerja sistem pencernaan itu berarti kalian sedang membangun kemandirian dan nalar kritis terhadap tubuh kalian sendiri. Kalian bebas memilih mau memasukkan apa ke dalam perut kalian. Jadi, setelah tahu betapa luar biasa canggihnya pabrik di dalam tubuh kita ini, bahan bakar seperti apa nih yang bakal kalian pilih untuk tubuh kalian hari ini? Pikirkan baik-baik ya. Sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya. Tetap sehat dan teruslah kritis.